Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Info Pak Mus. Baik, Bapak Ibu Sobat sekalian, kali ini saya akan coba berbagi informasi tentang bagaimana cara mengecek data individual guru di Dapodik, kemudian mengecek info GTK. Langsung saja kita masuk ke Google Chrome, kemudian Bapak Ibu ketikkan alamat PAUD Dikdasmen. Kemudian di sini akan muncul beranda PAUD Dikdasmen. Kita buka tab baru, kita klik. Nah, di sini akan terbuka beranda PAUD Dikdasmen, di mana beranda ini merupakan beranda utama dari Dapodik sekolah baik jenjang anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian selanjutnya di sini juga telah disediakan menu login, di mana menu login ini dapat diakses oleh manajemen dinas atau operator dinas, manajemen sekolah atau operator sekolah, dan individual GTK. Jadi, individual GTK atau guru dan tenaga kependidikan itu diberi hak akses sepenuhnya untuk mengecek kebenaran datanya masing-masing berdasarkan inputan operator Dapodik sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu berperan untuk senantiasa mengecek kevalidan atau kebenaran data yang telah diinputkan oleh operator sekolahnya. Langsung saja klik di sini login individual GTK. Selanjutnya akan terbuka tab baru yang alamat linknya ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu klik yang warna biru login menggunakan SSO. Di sini silakan Bapak Ibu masukkan username dan password, di mana username dan password ini silakan diminta langsung di operator Dapodik sekolahnya masing-masing, karena mereka yang membuatkan username dan password untuk login ke PTK Datadik ini. Misalkan di sini saya coba masukkan data pribadi saya, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik masuk. Selanjutnya akan terbuka tampilan sebagai berikut, yaitu beranda manajemen Dapodik untuk individual guru, di mana di sini merupakan data saya pribadi dengan nama Muslimin. Kemudian melalui beranda ini Bapak Ibu dapat mengecek kebenaran datanya, mulai dari biodata, beban ajar, penugasan, pendidikan, riwayat pendidikan, sertifikasi bagian surat sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat penugasan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di sini dapat mengecek kebenaran data yang diinputkan oleh operator sekolah. Jadi, hal ini juga akan sangat membantu kerja dari operator sekolah, karena kebenaran datanya bisa dicek langsung oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Misal biodata. Nah, di biodata ini, di sini kita bisa mengecek identitas, domisili, penugasan, dan akun kita. Akun kita yang telah didaftarkan oleh operator sekolah atau oleh operator Dapodik sekolah. Nah, silakan biodata ini Bapak Ibu sekalian dicek apakah data ini sudah benar, sudah sesuai dengan datanya. Kalau belum, silakan menghubungi operator Dapodik sekolah untuk memperbaiki datanya yang belum sesuai. Oke. Selanjutnya, pada menu biodata ini ada menu identitas, domisili, kepegawaian, penugasan, dan akun. Di mana di sini bisa cek domisili apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, ini juga perlu diperbaiki. Kemudian kepegawaian. Nah, kepegawaian ini di sini yang penting juga tentang status kepegawaian, di mana baru-baru ini ada pendaftaran kaitannya dengan PPG, di mana status kepegawaian ini menentukan kita mengikuti seleksi PPG atau tidak. Di mana kalau status kepegawaiannya honorer sekolah, maka dia tidak termasuk kandidat untuk mengikuti PPG. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengecek apakah status kepegawaiannya masih honorer sekolah atau sudah berubah atau sudah memiliki SK pemerintah daerah misalnya menjadi honor daerah, ada honor daerah tingkat 1, ada honor daerah tingkat 2, atau PNS, ataupun nanti di sini status kepegawaian terbaru itu nanti akan ada P3K atau PPK. Nanti status kepegawaian akan berubah. Kemudian yang harus diperhatikan, perubahan status kepegawaian ini tidak bisa dilakukan oleh operator sekolah, namun diusulkan atau yang melakukan penginputan status kepegawaian itu adalah wewenang operator kabupaten atau operator
Dapodik provinsi. Jadi silakan dicek kebenaran datanya Bapak Ibu. Selanjutnya penugasan. Nah, penugasan juga silakan sesuaikan apakah sudah benar penugasannya atau belum. Kemudian akun. Nah, akun ini yang pernah didaftarkan oleh operator sekolah, yang pernah diverifikasi. Inilah akun yang digunakan untuk login ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, jadi inilah hal yang sangat penting, sehingga ini juga akan membantu kerja dari operator, karena Bapak Ibu dapat senantiasa mengecek kebenaran data yang telah diinputkan oleh operator dapodik sekolah. Kemudian di sini selain biodata, di sini juga ada beban ajar. Beban ajar, ya di sini juga kita bisa lihat ya apakah operator kita itu sudah menginputkan beban ajar kita di dapodik atau belum. Ya, jadi ini bisa kita cek karena ini akan ada kaitannya dengan perhitungan jam sertifikasi. Jangan sampai operator dapodik lalai atau kelupaan untuk mengisi mata pelajaran ini. Kemudian di sini juga ada tugas, ya, tugasnya tugas tambahan dalam hal ini. Ya, jika ada tugas tambahannya kemudian belum diinputkan, Bapak Ibu juga bisa lihat riwayat pendidikan dari SD sampai seterusnya. Ya, riwayat pendidikan silakan dicek riwayat pendidikannya Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang tidak terinput riwayat pendidikannya. Kemudian di sini ada kepangkatan juga bagi yang PNS. Ya, karena saya di sini masih honorer, maka riwayat kepangkatan saya masih kosong. Ya, jadi teman-teman yang honorer riwayat kepangkatannya itu masih kosong, kecuali yang PNS dan yang P3K. Begitu juga dengan KGB untuk yang PNS sudah memiliki KGB. Nah, ini untuk riwayat kerja. Inilah riwayat kerja kemarin yang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti seleksi PG tahun 2022 ini, yaitu diinputkan riwayat kerjanya mulai dari pertama kali mengajar hingga terakhir. Jadi ini semua Bapak Ibu guru memiliki wewenang untuk kemudian mengecek kebenaran, kevalidan data yang diinputkan oleh operator dapodik sekolah. Silakan gunakan hak ini dengan sebaik-baiknya supaya datanya bisa diperoleh data yang baik dan valid dengan Bapak Ibu senantiasa mengecek kebenaran datanya. Kemudian pada menu biodata ini, Bapak Ibu, pada menu biodata ini, pada menu identitas, Bapak Ibu dapat scroll ke bawah. Di sini ada info GTK. Di sini langsung tertaut dengan info GTK. Bapak Ibu tidak perlu lagi menanyakan ke operatornya bagaimana info GTK-nya, karena pada PTK Datadik ini sudah tertaut dengan info GTK. Bapak Ibu tinggal buka ke sini, yaitu buka info GTK, langsung klikkan di sini, klik buka info GTK. Nah, sehingga di sini akan terbuka info GTK. Ya, jadi info GTK-nya akan langsung terbuka seperti ini. Silakan dicek. Ya, jadi inilah hal yang saya rasa penting untuk saya jelaskan. Kebetulan saya juga sebagai operator sekolah dan masih banyak Bapak Ibu guru yang belum memahami tentang link atau login individual GTK ini. Silakan manfaatkan login individual GTK ini untuk mengecek kevalidan kebenaran data yang diinputkan oleh operator sekolah sehingga dapat meminimalisir kesalahan input yang dilakukan oleh operator sekolah. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat dan kemudian jika berkenan mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.